Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mensupport ya saya khususnya dalam program guru penggerak ini, juga sebagai mentor dan guru saya Bu Eni Roheni MPD yang selalu sabar mendidik kami para calon guru penggerak, juga teman-teman yang luar biasa ya, yang bahasa istilahnya mau menyempatkan waktunya, dirinya, hatinya untuk hadir di sini untuk bersama-sama mencoba melihat visi sekolah kita dan apakah kita rancang kembali visi itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, langsung saja. Hari ini adalah pendampingan individu dari PP 45 Kabupaten Karawang. Kemudian ini adalah inti kegiatan hari ini adalah memandu penyusunan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kembali lagi kita pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwasanya pendidikan guru dengan murid. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah tim yang menjadi guru-guru saya dan yang menjadi penggerak saya. Yang pertama adalah Bapak Samsul Thomas sebagai Kepala Sekolah SD Karangsi nomor 1, juga Ibu Eni Roheni sebagai pengajar praktik PP 45, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karawang. Lanjut, yang pertama adalah apa sih visi? Nah ini visi apa sih Bu? Visi adalah harapan. Semua orang pasti punya harapan. Tinggalkan turunan-turunan yang lemah. Artinya kita sebagai orang tua juga harus punya visi untuk anak-anak kita, supaya ketika ditinggalkan kepada kita, entah itu kita dipanggil oleh Allah ataupun mereka mandiri ya, itu mereka sudah bisa tidak kita khawatirkan karena mereka sudah mandiri. Nah, termasuk juga sekolah kita ada harapan. Harapan apa? Dan itu adalah ada di tangan-tangan kita semua. Visi adalah harapan atau impian tentang masa depan. Pasti semua orang punya, pasti semua orang, dan orang yang besar adalah mempunyai visi yang besar. Semakin besar visi yang kita miliki, maka semakin besar orang itu. Ya, karena visi adalah menunjukkan kebesaran orang itu. Bapak Ibu, gimana videonya? Mengerikan ya Bu ya. Ada yang bisa mau bantu bahasa merefleksi ya tentang video itu dengan kejadian atau sekolah kayak apa yang kita mau bahas hari ini? Ya, Bu Ida.
biasanya yang kulit pagar ya ngomong wae. Menurut saya Ya siap bro. pekerjaan atau sesuatu yang sangat berat pun kalau hanya dengan omong doang, dia bisa tidak akan berhasil dengan cara ceksinya asal sebenarnya. Tapi dengan ada pendidikan dari ada ide dari anak pun begitu mengedepankan kegotong royongan dengan yang menurun sendiri langsung terjun, maka orang lain akan melihat dan akhirnya dengan cara bergotong royong seberat apapun itu kan tapi alhamdulillah bisa terangkat dan bisa dikasih sikap bahasa Sunda Tiama. Berarti walaupun kita itu sekolah pun pelajaran itu susah, tapi dengan cara berkesinambungan misalkan dari kelas 1 belum bisa baca, dilanjut ke kelas 2 misalnya ya. Terus kalau insya Allah sampai ke kelas 6 anak kita jadi pintar. Menurut saya ini siap, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Ya, ada yang mau nambahin nggak? Mungkin Bapak Kepala Sekolah siap. Yang bergerak adalah anak kecil tadi disebut dengan komunitas praktisi. Anak kecil itu apabila dia konsisten kemudian dia bergerak dengan hati, maka hati-hati yang lain akan ikut tergerak dan masalah itu akan terselesaikan. Dan itulah yang kita inginkan hari ini ya. Semoga hati-hati kita semua bisa menggerakkan hati-hati yang lain dengan tujuan ikhlas kita hari ini untuk menyusun visi yang menggetarkan hati dan semoga menghantarkan hati mereka, dan kita bisa menjadi, jangan jauh-jauh lah kita menjadi prestasi buat anak-anak kita bangga jadi guru, dan kemudian anak-anak juga bangga mempunyai guru seperti kita, kemudian akan dikenang sebagai guru-guru mereka sepanjang hayat mereka. Itu yang menjadi motivasi kita bersama, khususnya refleksi dari video ini. Ini atau refleksi udah ini malunya. Lanjut. Nah, ini baru itu tadi mukodimah Bu, baru kalau ngomong makan baru icip lah ya. Ini yang aslinya. Susun visi, jangan langsung ke visi langsung berat. Ya kan ketemu ujungnya di mana? Siap ya Bu ya? Saya kasih ininya. Bapak membimbingkan murid seperti apa? Kebetulan saya dapat hadiah pulpen Bu, jadi sekalian aja bagi-bagi. Bungkus maaf. Mau dipakai langsung mangga, nu ayah aja Pak, mangga. Nomor 1 dulu, nomor 1 dulu. Mangga, silakan yang sudah saya tempelkan. 1 dulu Bu, nomor 1. Tapi dulu saja, jangan makanya. Rajin. Habis panu. Awas lemnya di belakang. iya. Tong diletak. Lemnya mana? Lemnya di pangker. Nanti saya bacakan, nanti kita sepakati mana yang kira-kira harapan murid kita bersama. Nah. Boleh sekalian nomor 2-nya, nomor 3-nya. Oh iya. Yang berwarna-warni. Nomor aja Pak. Nama di warna-warni. Oh, ada warnanya. Oh, nomor 2. Nomor 2. Anak-anak yang kurang mampu atau aslinya mampu gitu loh. Bapak ini sudah ya. Baru 5 ini. Yang sudah bungkus lagi udah. Ya. Siap. Udah tadi. Udah, tadi kedua. Oke, langsung nomor 3 kita nanti simpulkan dan cepat. Yang sudah nomor 2 langsung masuk nomor 3. Ini semua.
Ibu nomor Ya, apa ya? Dua. kedua. Tiga yang mana tadi? Oh, warna oranye, kuning. Iya. Tiga. Nih, itu tiga. Karena budak belajar bukti maksudnya mana kalau modal bu. Anak kuning mana ya kuning? Aku ingin mengantar sendiri. Mana bu? Ini Anak kelas satu. anak kelas satu. saya Mau sendiri. kuliah di sekolah saya Yang pas ini Pak Ma. Tiga entos ya. Dua. Tiga. Tiga itu. Tiga mana tiga ini kuning? Sini tiga. Ini tiga. saat Terus nih. di sekolah saya Ya kelima. Ya kita tahu. Iya. Macan lagi sepertinya. Ya kelima. Salah berartinya. Lima. Kelima. Dua apa nih? Kalimat merah. Empat. Nah, saya kasih contohnya di sana tempelin. Nah, opat, ya, kalima biru. kuliah di sekolah saya kuliah di sekolah saya nanti saya sadar bahwa Tiga. Iya. Yang apa sih namanya? tiga Kuning ya? ini salah saya Oh benar. Cahaya warnanya balik nih. Pak Opat itu murid di sekolah saya sadar betul bahwa gimana ya akan potensinya, itu akan kemampuannya. dia memiliki maksudnya bisa memiliki Ini yang keenam. Terakhir. Pak, tiga Nah, yang keempat kerjain ini. saya dan mana sih ini yang nomor berapa yang nomor 4 ya Ini mau kita lihatin itunya warnanya. Nomor 4 warna pink. ini kalau ini salah kita masih Salah, masih ada. Dan harapan-harapan inilah yang kita satukan menjadi sebuah visi bersama. meditasi 5 tahun. Bapak kasih berapa tahun? Jadi kan dirubah-rubah bu itunya. Udah visi gitu aja visi-visi. di robot kita itu terus ditanya orang iya jarang Visi itu harus ditentukan dari tujuh aset, dari lingkungan gitu ya. memang kalau teorinya mah kan tahu nama itu transe ya transe atau identifikasi kekuatan segala macam kemudian ini dimusyawarahkan kemudian juga disepakati komitmen baru disosialisasikan dipakai oleh semuanya itu teorinya Karena kan ada hasil kesepakatan. nah kita sepakat dulu jadi hasil ini nih mau kita loh keinginan kita bersama bukan keinginan saya nah, bukan deal komitmen baru sosialisasi Lanjutkan Bapak Ibu. Coba kita cek ya Bu ya hasil jawabannya. Saya nggak tahu agak ada namanya, jadinya saya membimbingkan murid-murid yang. Nah ini harapan kita untuk murid-murid. Yang pertama kreatif mandiri bisa. Kreatif mandiri bisa. Berarti kreatif mandiri bisa. Bisa itu lebih ke keterampilan kali ya. Jadi bisa apa macam-macam. Pintar kritis berakhlak yang baik. Pintar kritis juga berarti cerdas.
dan berakhlak, berarti secara emosional ya, aktif, berarti aktif. Kemudian cerdas dan sopan, ada tanda dua tuh, cerdas dan sopan, cerdas dan berakhlak mulia, bertanggung jawab. Kalau saya ambil kesimpulannya, berarti saya ambil yang sama, kita samakan, berarti adalah kreatif, aktif, kreatif, mandiri, kemudian berakhlak mulia, bertanggung jawab, cerdas, dan kritis. Berarti levelnya di level mana itu? Cerdas, kritis, kemudian itu lebih ke arah kognitif berarti ya Bu ya. Kemudian secara afektifnya berarti ada berakhlak mulia. Psikomotornya di sini ada bisa, keterampilan. Berarti banyak tuh. Satu kata ada nggak yang bisa mewakili semuanya? Disiplin ada ya. Aktif, kreatif ya. Aktif, kreatif. Kalau kreatif itu pasti pinter, pasti cerdas. Anak yang berakhlak mulia dan Cerdas, ada Pak? Cerdas, berakhlak mulia. Di sini pintar, di sini ada cerdas dan sopan. Sopan, berakhlak mulia sama nih. Yang berakhlak yang baik sama. Berarti berakhlak mulia, aktif, kreatif. Aktif, kreatif, berakhlak mulia. Itu harapan murid kita. Yang kedua, oh ya, berakhlak mulia, aktif, kreatif, berakhlak mulia. Mandiri, aktif, kreatif. Oke, mandiri kira-kira masuk ke kreatif? Masuk ya, berarti maksud yang sifat-sifat yang bisa masuk dicukupkan gitu. Jadi kita simpelkan. Aktif, kreatif, bertanggung jawab. Ikut andil dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kreatif dia berpikir out of box gitu loh. Dia lebih berpikir lebih jauh, mengkreasi banyak hal menjadi satu hal baru gitu kan, berkembang. Ada satu lagi bertanggung jawab, masuk nggak? Sudah masuk ke mana? Aktif, kreatif, berakhlak mulia. Udah cukup, kalau sudah dalamnya. Sekarang ini adalah pemahaman kita terhadap murid. Yang pertama, anak yang saya percaya bahwa murid-murid adalah anak yang bisa berkarya dan berprestasi. Berarti tidak ada anak yang tanda kutip pun terlihat bodoh, nggak ada. Yang kedua, mampu menerima pelajaran walau kadang sering malas. Saya percaya walaupun anak malas, tapi tetap dia bisa menerima pelajaran. Anak-anak, saya percaya anak-anak yang penuh rasa tanggung jawab. Gitu. Saya percaya anak-anak itu bertanggung jawab. Saya percaya murid yang memiliki kemauan. Kemudian yang selanjutnya saya percaya adalah memiliki potensi kecerdasan. Ya, bisa berkarya sama aja ya. Terus kemudian saya percaya murid mempunyai kemampuan dan potensi yang baik. Jadi lebih ke potensi kali ya saya lihat, kesamaan-samaannya. Dari kemampuan anak. Ya, jadi anak itu masing-masing anak punten hese-hesena ya budak pasti punya potensi. Kita sepakati perkata berarti bahwasanya anak mempunyai potensi yang baik. Anak dapat mempunyai potensi. Ya, setiap anak mempunyai potensi yang baik. Itu yang kedua, sepakati. potensi yang baik. Ya, artinya tidak ada anak bodoh gitu loh. Adanya anak yang kurang, mungkin ada kecerdasannya dia mungkin lambat di matematik, mungkin dia cerdasnya di main bola kayak Dika Bu. Oh itu masalah matematik di gatat-gotot tapi Pak yang namanya SSG main bola jagoan kelas 5 ya aneh gitu. Makanya mungkin di satu sisi dia lemah atau kurang, di sisi yang lain punya kelebihan. Di sekolah saya mengutamakan ini harapan kita untuk sekolah kita. Tadi ya sudah kreativitas anak. Kemudian kedisiplinan, tata kesopanan, disiplin dan sopan. Pendidikan akhlak masuk ke kesopanan. Kualitas guru dalam mengajar.
Kemudian di sekolah mengutamakan kesenian. Wah, ini pupuk ya. Kemudian di sekolah mengutamakan pendidikan yang mengharapkan anak yang berakhlak mulia. Berarti di sekolah kita, harapan di Karangsiang, sekolahnya adalah mengutamakan kedisiplinan. Yang kedua, mengutamakan kesopanan atau etika. Ya. Kemudian satu lagi, kreativitas dan kesenian. Nah, kesenian kita belum ini sih ya, belum terlalu muncul ya Pak ya. Yang maksudnya yang level Iya ada kalau ini lagi digali lagi potensi ya. Siap. Tadi kita udah percaya anak punya potensi. Nah, sekolah kita mengarahkan potensinya ini berakhlak, beretika, etika, sopan, akhlak sama aja. Kemudian satu lagi tadi kreativitas dan seni. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan harus diutamakan. Oke. Dalam menerima pembelajaran agak kurang dan sebagian cepat, kurang dan cepat. Kebersihan, kedisiplinan sangat penting. Titipan adalah titipan Tuhan yang harus dibekali ilmu pengetahuan yang berakhlak mulia. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa banyak yang memiliki potensi keterampilan yang terpendam. Pendidikan itu penting buat masa depan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa ini yang kita ambil kata intinya? Pendidikan itu penting tadi, ya. Jadi, ya saya tahu sekolah kita kan bersebelahan dengan sekolah agama ya. Banyak mungkin beberapa guru kita yang bergesekan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan dengan sekolah agamanya, ya. Harusnya gitu deh, dua-duanya penting, maka harusnya saling memahami antara satu sama lain. Jadi murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin telah memajukan dalam pembelajaran, bahwa anak-anak bisa mandiri dan berprestasi, bahwa pendidikan lebih utama, bahwa bisa membantu siswa menjadi manusia yang paripurna, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Siswa dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa dalam diri anak terdapat potensi yang terpercaya harus guru gali. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa anak-anak akan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik bagi masa depannya. Jadi, kembali lagi, harapannya positif sekali di bagian ini, bahwasanya yakin bahwasanya anak-anak itu punya potensi, bisa berprestasi dan bisa mengutamakan pendidikan sekolah. Ya, yang terakhir ini gambaran saja. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tidak semua siswa bisa menerima pembelajaran dengan cepat dan metode yang sama, berarti harus berganti metode ini ya. Kemampuan anak pasti bisa dan berhasil jika kita giat membimbingnya. Jadi semua anak, kalau seumpama anak tidak berhasil dengan cara satu, maka kita coba cari lain untuk bisa digali ya. Siswa aktif dan kreatif perlu meningkatkan, mengembangkan potensi siswa ke arah yang lebih baik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam diri anak akan tertanam rasa tanggung jawab. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa paham bahwa dalam diri anak didik peserta didik banyak mempunyai potensi yang harus kita gali. Jadi hampir sama jawabannya, bahwasanya satu sepakat satu suara, kita guru-guru ini yakin bahwasanya anak-anak punya potensi. Kalau ternyata satu cara tidak bisa, maka kita bisa gali dengan cara yang lain. Selesai ini mungkin Bu, sedikit. Nah ini baru kita masuk ke visi sekolah kita. Ini yang saya dapat dari Pak Andi, kalau nggak salah. Oh ini profil pelajar Pancasila sebagai landasan untuk membangun visi. Karena adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh Kemendikbud yang harus
ditanamkan kepada anak-anak. Ada 6 ya, kita sudah hafal semuanya. Nah, ini visi kita. Bapak Ibu, saya kasih apa ya? Ceritanya Bapak bikin visi gitu deh. Ini visi yang lama, kira-kira mau diganti seperti apa visinya? Berdasarkan kalimat tumpang tadi ya. Berdasar kalimat tumpang ini. Yang tadi ya. Ini yang ini Mas Edi. Yang di sana. Berarti ini adalah visi sekolah kita. Terwujudnya ini yang baru, yang waktu itu Bu Tria sama Pak Andi, yang waktu itu di Karangjaya 1 kalau nggak salah ya. Terwujudnya siswa berdisiplin, berprestasi, dan mengedepankan sikap sopan santun. Ini belum ada profil pelajar Pancasilanya di dalamnya. Kemudian harapannya tadi yang pertama harapan murid, harapan sekolah, mengutamakan apa di sekolah gitu ya. Kemudian yakin di dalamnya tentang murid itu seperti apa. Coba kita gambarkan visi yang Bapak Ibu harapkan untuk sekolah kita. Nanti kita satukan visi itu menjadi sebuah visi bersama. Berdasarkan gambaran yang tadi, visi getarkan. Saya pernah bikin visi, sebentar saya cek visi saya sambil Ibu lihatnya. Ini tadi tambahin apa di